Impor LPG dialihkan, pemerintah pastikan pasokan aman. Menhub pastikan diskon tiket pesawat tepat sasaran. Tragis, bus terjun ke jurang, 1 orang tewas. Israel gempur basis Hezbollah di pinggiran selatan Beirut. Halo pemirsa, ruang redaksi kembali hadir menemani Anda dan tentu selain 4 informasi tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tia Radianti dan inilah ruang redaksi selengkapnya. Kami awali dengan informasi Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, ingin pembatasan teknologi digital dan AI bagi pelajar dilakukan dengan petunjuk yang jelas. Hal ini dikarenakan AI memiliki peran penting dalam proses pembelajaran siswa. Pemerintah akan membatasi penggunaan artificial intelligence atau AI instan bagi pelajar. Kebijakan ini dituangkan dalam surat keputusan bersama 7 menteri terkait pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifuddin, ingin pembatasan teknologi digital dan AI dilakukan dengan petunjuk yang jelas. Terkait dengan SKB 7 Menteri adalah mungkin sesuatu yang patut kita apresiasi. Karena pemerintah memang harus turun tangan terkait dengan dampak-dampak teknologi terkait dengan pembelajaran. Pada prinsipnya sebenarnya kita tidak melarang ya anak-anak untuk menggunakan teknologi, tetapi kita hindari dampak-dampak negatif atau hal-hal yang mudorot yang disebabkan oleh penggunaan teknologi yang terlalu instan dan juga merusak kemampuan kognitif anak ataupun juga membuat daya analitisnya berkurang. Perlu petunjuk teknis yang lebih jelas ya, gitu. Karena kita juga tahu bahwa teknologi ini termasuk juga AI ini memiliki banyak kelebihan-kelebihan. Ya, dan kita ingin tetap AI ini juga digunakan untuk proses pembelajaran. Lebih luas, AI dinilai bagus jika digunakan dengan tepat dan proses belajar akan berjalan lebih baik. Pada prinsipnya, anak-anak tidak dilarang menggunakan teknologi digital dan AI, tetapi perlu terhindar dari dampak negatif dari hadirnya teknologi. Dari Jakarta, Seli Siregar, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran menteri mengkaji WFH dan pengurangan hari kerja untuk menghemat BBM jika krisis energi terjadi. Langkah ini sebagai antisipasi dampak global terhadap harga energi dan pangan di dalam negeri. Dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada 13 Maret 2026, Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengkaji langkah-langkah efisiensi BBM jika krisis energi terjadi. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kerja dari rumah atau WFH dan pengurangan hari kerja untuk menekan konsumsi energi. Presiden Prabowo menekankan perlunya antisipasi meski ketahanan pangan dan aspek fundamental lainnya sudah terjaga. Ia menyoroti potensi tekanan harga energi global akibat perkembangan di Eropa dan Timur Tengah yang bisa berdampak pada harga BBM dan pangan di dalam negeri. Kita hadapi perkembangan yang terjadi secara global di kawasan Eropa dan Timur Tengah. Dan ini tentunya memberi dampak kepada kita karena akan mempengaruhi harga BBM. Harga BBM juga bisa mempengaruhi harga makanan. Kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana, ini akan kita akselerasi. Ya. Tapi tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif. Dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM.
Ya, kita tidak bisa menganggap bahwa apapun terjadi kita aman, ya kita bersyukur kita aman, tapi kita tidak ada upaya untuk mengurangi konsumsi BBM kita. Sebagai bahan kajian, Presiden Prabowo menyinggung kebijakan penghematan energi di negara lain, seperti Pakistan yang memangkas gaji pejabat, penggunaan BBM kendaraan pemerintah, dan belanja negara tidak mendesak. Pengalaman pandemi COVID-19 juga menunjukkan WFH efektif menekan mobilitas dan konsumsi energi, sehingga pemerintah diminta menyiapkan berbagai skenario antisipatif. Banyak negara sudah melakukan langkah-langkah. Mungkin Seskap, ada Seskap? Oh. Ada slide untuk memberitahu berapa langkah. Ini langkah Pakistan ya. Ini hanya sebagai perbandingan. Nah, jadi ini saya minta dibicarakan nanti ya, mungkin oleh Menko nanti beberapa hari ini kita lihat, kita pikirkan dulu kita atasi COVID, berhasil kita, dan kita mampu banyak bekerja dari rumah, efisiensi. Berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar. Kita walaupun merasa aman, tidak panik, tapi kita juga tidak boleh terlalu lengah. Kita tidak boleh tidak mempersiapkan diri untuk kemudian paling jelek. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah menegaskan batu bara diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor. Langkah ini dilakukan untuk menjaga pasokan energi nasional dan kelangsungan operasional pembangkit listrik. Menjelang musim panas dan lonjakan konsumsi energi, pemerintah menegaskan batubara nasional harus diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri sebelum diekspor. Kebijakan ini bertujuan memastikan pasokan energi untuk pembangkit listrik tenaga uap tetap aman dan stabil. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan perusahaan tambang yang belum memenuhi kewajiban domestic market obligation tidak akan mendapatkan izin ekspor. Skema ini berlaku bagi perusahaan yang telah memperoleh persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya untuk memastikan kebutuhan domestik terpenuhi. Bahkan sekarang perusahaan-perusahaan batubara yang sudah memberikan RKB, kita mewajibkan untuk DMO. Kalau tidak Pak, kalau kebutuhan nasional tidak tercukupi, maka tidak kita keluarkan izin ekspor. Jadi artinya apa? Orientasi kita adalah kebutuhan domestik. Bahkan kami telah menyiapkan campaign bahwa seluruh produk batubara yang kita hasilkan memenuhi kebutuhan negeri, sisanya baru kita ekspor. Kalau tidak, karena batubara itu barang milik negara Pak, bukan barang milik perusahaan. Selain batubara, pemerintah juga memastikan pasokan energi lain seperti LPG dan BBM tetap aman menjelang Hari Raya Idul Fitri. Cadangan batubara untuk seluruh PLTU, baik milik PLN maupun pembangkit swasta, masih berada di atas batas minimum operasional, menjaga ketahanan energi nasional di tengah dinamika pasar global. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah mengalihkan sebagian impor LPG dari Timur Tengah menyusul dinamika geopolitik global. Meski demikian, ketersediaan LPG di dalam negeri dijamin tetap aman. Pemerintah memastikan ketersediaan energi tetap stabil saat momen Hari Raya Idul Fitri meski terjadi dinamika pada sumber impor. Beberapa pasokan LPG Indonesia yang sebelumnya berasal dari Timur Tengah kini dialihkan ke negara lain untuk mengantisipasi ketidakpastian geopolitik melalui kontrak jangka panjang. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menjelaskan langkah ini juga disertai penjadwalan kedatangan kargo LPG agar stok di dalam negeri tetap aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Jadi total LPG kita dari 100% dari 7,6 juta impor itu 70-75% kita ambil dari Amerika, 20% dari Middle East. Dengan kondisi sekarang yang di Middle East kita pecah lagi untuk kita ambil kontrak jangka panjang dengan Amerika dan beberapa negara lain. Jadi RDMP kita selesaikan, ini cukup membantu kita Pak. Jadi itu pun kita sudah dapat penggantinya. Memang tantangannya adalah kalau dari Amerika lebih lama, 40 hari. Kalau dari Middle East itu 2-3 minggu. Tetapi sekarang kita bikin kontrak jangka panjang. Selain LPG, pasokan solar nasional juga terjamin berkat produksi dalam negeri dan operasional Refinery Development Master Plan atau RDMP di Kilang Balikpapan. Untuk minyak mentah, pemerintah menyiapkan alternatif impor dari negara lain agar ketergantungan pada Timur Tengah bisa dikurangi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemerintah menyediakan hunian tetap untuk 104 kepala keluarga di Aceh Utara. Setiap rumah dilengkapi interior lengkap dan fasilitas umum, termasuk masjid untuk kenyamanan warga terdampak. Pemulihan pasca bencana di Aceh terus berjalan. Terbaru, sebanyak 104 kepala keluarga di Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, mulai menempati hunian tetap sejak Sabtu 14 Maret 2026. Kompleks hunian tetap tampak rapi dengan halaman berpaving block, drainase teratur, serta fasilitas umum seperti balai pertemuan dan masjid. Setiap rumah sudah dilengkapi dengan instalasi listrik, mesin pompa air, dan interior lengkap, termasuk kasur, lemari, kursi, meja makan, televisi, kompor, serta kamar mandi berkeramik. Pembangunan hunian tetap ini didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan yang juga menyalurkan bantuan logistik dan fasilitas pendukung sejak masa tanggap darurat. Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto menegaskan, pemulihan pasca bencana akan terus berlangsung tanpa henti, termasuk saat hari raya. Meskipun ini hari raya, kami atur untuk yang beragama Islam ini bisa libur beberapa hari, tapi digantikan oleh personel yang Nasrani. Pemerintah berkomitmen mendampingi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor agar dapat menempati hunian yang aman, layak, dan nyaman. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Sosial terus menyalurkan bansos adaptif kepada masyarakat yang membutuhkan, yakni korban terdampak bencana alam. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap berdasarkan data penerima yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Sosial menegaskan penyaluran bantuan sosial atau bansos aditif akan terus dilakukan meskipun menjelang hari raya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan data penerima yang telah terverifikasi, bekerja sama dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, data penerima bantuan terlebih dahulu diajukan oleh pemerintah daerah, kemudian melalui proses verifikasi berlapis sebelum bantuan disalurkan kepada masyarakat. Saifullah Yusuf menambahkan, proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, pemerintah menegaskan penyaluran bansos harus dilakukan secara hati-hati dan prudent, agar bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Alhamdulillah, yang besok hari Senin saya rencananya dengan Pak Mendagri mau ke Aceh Timur atau Aceh Timur, ya betul, Aceh Timur untuk menyalurkan bansos adaptif itu. Bansos regulernya juga jalan, alhamdulillah. Nanti kita update lah ya, tapi itu proses jalan terus, alhamdulillah. Selesai sebelum Lebaran atau masih lagi? Ya, masih akan terus lah, kan data-datanya belum tuntas. Jadi yang kita salurkan sekarang ini adalah data yang sudah selesai atau data yang terverifikasi. Jadi data yang terverifikasi itu adalah data yang diajukan oleh pemerintah daerah, ditandatangani oleh Kapolres, kemudian ada Pak Kajari, kemudian verifikasi validasi akhir oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, data yang dari Kementerian Dalam Negeri itulah yang akan kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bansos. Dan tentu kita harus hati-hati, harus prudent, diterima oleh mereka yang benar-benar berhak. Kementerian Sosial berharap penyaluran bansos adaptif ini dapat membantu masyarakat terdampak bencana di Sumatera, sekaligus memastikan bantuan pemerintah tersalur secara adil dan tepat sasaran. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Guna memastikan hak para pekerja terpenuhi jelang Lebaran, Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta menggelar sidak pembayaran tunjangan Hari Raya atau THR. Meski mayoritas perusahaan sudah patuh membayar THR kepada karyawannya, namun hingga H-4 Lebaran, Disnaker DKI masih menerima ratusan pengaduan melalui kanal aduan THR. Mendekati Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, petugas Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah pusat perbelanjaan di ibu kota Senin siang. Dalam sidaknya, petugas langsung menanyakan kepada para karyawan terkait pencairan THR Idul Fitri. Hasilnya, sejumlah karyawan mengaku sudah menerima hak mereka secara penuh dari perusahaan tempat mereka bekerja. Selain pusat perbelanjaan, pemantauan kemudian dilanjutkan ke kawasan perkantoran di Wisma BNI 46 Jakarta Pusat. Dari hasil pantauan, pihak pengelola gedung sudah menyalurkan THR kepada pekerja sejak 10 hari sebelum Lebaran. Kepala Disnaker Transgi DKI Jakarta, Syarifudin, yang turun langsung dalam sidak tersebut, mengungkapkan meski mayoritas perusahaan sudah patuh membayar THR kepada karyawannya, namun hingga H-4 Lebaran, Disnaker DKI masih menerima sebanyak 371 pengaduannya yang masuk melalui kanal aduan THR.
371 aduan tersebut terdiri dari THR tidak dibayarkan, THR tidak sesuai ketentuan hingga THR terlambat bayar. Angka ini diprediksi masih bisa bertambah, mengingat layanan aduan THR masih terus dibuka. Kami rekan-rekan dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta melakukan pemantauan pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan oleh perusahaan-perusahaan kepada para karyawannya atau pekerjanya. Yang kebetulan di siang ini pada jam pukul 11.30 kami hadir di PT Swadharma Primatama yang mengelola gedung di BNI 46. Dan data yang kami peroleh bahwa PT Swadharma ini sudah memberikan tunjangan hari raya kepada perusahaannya itu H-10 pada beberapa hari yang lalu, yang memang kalau sesuai ketentuan Kemnakernya diharapkan pada H-7 hari raya seluruh perusahaan sudah memberikan. Dan kami terus melakukan upaya pemantauan, bahkan memberikan saluran pengaduan terhadap perusahaan yang memang sampai dengan H-7 atau jangan sampai harinya H-4 belum menunaikan kewajibannya. Sehingga kami berusaha untuk memberikan arahan, memberikan himbauan agar mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kepada karyawan untuk kesejahteraannya, terutama di dalam menghadapi Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah ini. Perusahaan yang membandel terancam bakal dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis hingga pembatasan layanan perizinan usaha. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menekankan program perumahan rakyat untuk tingkatkan kesehatan masyarakat. Hunian layak diharapkan tekan kasus tuberkulosis dan stunting. Upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terus didorong melalui penyediaan hunian yang layak. Ketua Satgas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menilai percepatan pembangunan rumah rakyat dalam program 3 juta rumah dapat menjadi langkah penting untuk menekan kasus tuberkulosis dan stunting di Indonesia. Menurutnya, lingkungan tempat tinggal yang sehat sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan masyarakat, khususnya anak-anak. Hal tersebut disampaikan Hashim saat pencanangan pembangunan hunian untuk mendukung program 3 juta rumah di Stasiun Manggarai, Jakarta, Senin 16 Maret 2026. Ia menjelaskan pemerintah tengah mendorong pembangunan perumahan yang sehat dan layak sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Isu perumahan dan kesehatan ini juga kerap dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan. Ini yang saya berapa kali ketemu Presiden, selalu kita mau wujudkan Indonesia bahagia. Ibu-ibu yang belum punya rumah, anak-anak yang belum punya penghunian yang layak, kita sudah tahu bahwa lingkungan yang tidak sehat itu menyebabkan stunting. Kita sudah tahu bahwa di Indonesia ini, kita negara Indonesia nomor 2 terjelek dalam bidang kesehatan, terutama TBC. Itu diakibatkan apa? Diakibatkan perumahan yang berdekatan di tempat kumuh. Slums-slumsnya di India, slums di Indonesia, itu menyebabkan anak-anak kita banyak mengidap TBC. Saya dengar ini sudah divalidasi yang dibuktikan dengan program check up gratis, Pak Menko. Check up gratis ini pemeriksaan kesehatan gratis yang sudah dinikmati oleh 72 juta rakyat kita yang selama ini tidak mampu check up gratis. Selain stunting, Hashim juga menyoroti tingginya angka TBC yang masih menjadi persoalan kesehatan di Indonesia. Menurutnya, kondisi pemukiman padat dan kawasan kumuh turut memicu penyebaran penyakit tersebut. Karena itu, pembangunan hunian yang sehat dinilai menjadi langkah strategis untuk mencegah berbagai persoalan kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kita sudah tahu kenapa anak-anak kita yang seharusnya dan sebetulnya dalam intinya mereka pintar dan cerdas, tapi karena ada hambatan dari lingkungan, hambatan kesehatan dan sebagainya, skor atau pencapaian akademis sekolah rata-rata rendah. Maka saya berbangga Pak Bobi punya gagasan untuk lahan-lahan Kereta Api Indonesia bisa menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak yang selama ini belum menikmati lingkungan sehat itu. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Alam atau Satgas Gulbencal Kodam 1 Bukit Barisan merampungkan pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jembatan tersebut diharapkan dapat mempermudah akses transportasi serta mobilitas masyarakat di wilayah tersebut. Satgas Gulbencal Kodam 1 Bukit Barisan menyelesaikan pembangunan jembatan perintis Garuda di Desa Kampung Mudik, Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jembatan sepanjang 90 meter dengan lebar 1,2 meter tersebut kini telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Pembangunan jembatan dilaksanakan oleh personil Satgas Gulbencal bersama prajurit dari Kodim 0211 Tapanuli Tengah. Dalam proses pembangunannya, berbagai tahapan pekerjaan dilaksanakan, mulai dari pembuatan fondasi, pemasangan tiang menara, hingga pemasangan lantai jembatan. Kehadiran jembatan ini disambut baik oleh masyarakat termasuk anak-anak sekolah, yang merasa senang karena kini mereka tidak perlu lagi menyusuri sungai untuk menuju ke sekolah. Dengan adanya jembatan tersebut, akses menuju sekolah menjadi lebih mudah, aman, dan nyaman bagi para pelajar. Rampungnya jembatan perintis Garuda diharapkan akses transportasi warga menjadi lebih lancar, sehingga aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat di wilayah Kecamatan Barus dapat berjalan dengan lebih mudah. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Jelang libur Lebaran, Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan peninjauan ke Pantai Florida Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Pemerintah ingin pastikan kesiapan destinasi wisata agar tetap aman dan nyaman bagi pengunjung. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Puspa melakukan sidak ke Pantai Florida Anyer, Kabupaten Serang, Banten. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan destinasi wisata pesisir tersebut dalam menyambut lonjakan wisatawan pada periode libur Lebaran dan Nyepi 2026. Dalam tinjauannya, Wamenpar memeriksa berbagai fasilitas publik, mulai dari area parkir, toilet, hingga kesiapan personil keamanan di lapangan. Ia memberikan peringatan keras kepada pengelola Pantai Florida serta pengelola wisata lainnya di Banten agar tidak memanfaatkan momentum libur panjang untuk menaikkan tarif secara tidak wajar atau melakukan pungutan liar, di mana saat ini tarif masuk Pantai Florida tercatat sebesar Rp10.000 per orang. Hal ini dilakukan agar memberikan rasa aman dan nyaman terhadap para wisatawan yang berlibur di Pantai Florida Anyer. Hari ini kami dari Kementerian Pariwisata melakukan visitasi di Provinsi Banten, khususnya di Pantai Florida ini sepanjang Pantai Anyer untuk memastikan kesiapan destinasi dalam menghadapi libur Lebaran dan juga Nyepi 2026 yang kita sudah tahu bersama bahwa Banten dan sepanjang Pantai Anyer ini menjadi destinasi favorit untuk masyarakat yang berada di wilayah Jabodetabek. Kami juga ingin memastikan bahwa tidak ada pungli nantinya, tidak ada kenaikan tarif, jadi dipastikan mudah-mudahan tidak ada lagi informasi-informasi soal pungli parkir yang mahal dan sebagainya ya. Di sini tarifnya di Pantai Florida ini Rp10.000 per orang. Rp10.000 per orang di pantai ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Prestasi membanggakan ditorehkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prajurit TNI berhasil meraih juara pertama dalam ajang Musabaqoh Hifzil Quran atau MHQ Internasional di kota Misurata, Libya. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Prada Nawawi Muhammad Latifullah berhasil meraih juara pertama dalam ajang Musabaqoh Hifzil Quran atau MHQ Internasional yang digelar di kota Misurata, Libya. Kompetisi hafalan Al-Quran 30 juz tersebut berlangsung pada tanggal 7 hingga 14 Maret 2026. Ajang tersebut diikuti oleh peserta dari berbagai negara di antaranya Libya, Mauritania, Komoro, Pantai Gading, serta Indonesia. Dalam kompetisi tersebut, Prada Nawawi berhasil menunjukkan kemampuannya dalam menghafal Al-Quran 30 juz. Dengan keyakinan dan kemampuan yang dimilikinya, Prada Nawawi berhasil mengungguli para peserta dari negara lain. Hingga akhirnya Prada Nawawi berhasil meraih juara pertama dan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Prestasi tersebut sekaligus menjadi kebanggaan bagi TNI dan bangsa Indonesia, terutama karena ajang tersebut berlangsung di momentum bulan suci Ramadan yang menjadi waktu istimewa untuk menumbuhkan nilai-nilai Al-Quran. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Dan kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi.
Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meninjau langsung pergerakan penumpang mudik di Terminal 1C Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menhub pastikan kebijakan stimulus diskon tiket pesawat dari pemerintah telah dirasakan oleh masyarakat. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi meninjau langsung kesiapan arus mudik di Terminal 1C Bandara Soekarno-Hatta. Menhub menyempatkan diri berdialog dengan sejumlah penumpang guna memastikan manfaat dari kebijakan stimulus diskon tiket pesawat. Berdasarkan hasil dialog, pemerintah menilai diskon tarif sudah tepat sasaran, bahkan potongan harga yang diterima penumpang mencapai 20%. Meski demikian, Kementerian Perhubungan akan melakukan evaluasi terhadap penjualan tiket melalui online travel agent, agar kebijakan stimulus ini benar-benar dirasakan langsung tanpa kendala teknis. Menhub menyebut harga tiket arus balik yang masih tinggi terjadi karena kuota kursi kelas ekonomi yang mendapat stimulus telah habis, sehingga tersisa tiket kelas bisnis. Melihat bagaimana pelaksanaan mudik ya, khususnya di Bandara Soekarno-Hatta, dan juga sekalian tadi melakukan bukan pemeriksaan sih ya, tapi bertanya kepada para penumpang kira-kira kebijakan pemerintah yang diberikan oleh Presiden itu sampai seberapa jauh masyarakat dapat menikmati stimulus diskon harga tarif tiket. Sejauh ini kami melihat bahwa diskon atau stimulus yang diberikan oleh pemerintah sudah sampai kepada masyarakat ya. Namun ada beberapa hal nantinya mungkin juga kita akan evaluasi, khususnya terkait dengan online travel agent ya. Kami berharap bahwa online travel agent juga mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah ya, sehingga masyarakat bisa merasakan benar bahwa kebijakan itu langsung kepada masyarakat. Nah, ini nanti kita akan bicara dengan stakeholder atau ekosistem terkait ya, baik airlines, kemudian juga Kementerian Pariwisata yang membawahi online travel agent, supaya benar-benar secara bersama-sama kita ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. Memang stimulus sendiri yang diberikan untuk masyarakat berapa sih? Diskon itu kalau kita sesuai dengan kebijakan dengan memberikan beberapa potongan seperti pajak ditanggung pemerintah, kemudian aftur, ada surcharge ya, PJP 4U sama PJP 2U, itu perkiraan masyarakat bisa menikmati potongan harga itu sekitar 17 hingga 18%. Namun dalam pelaksanaannya saya lihat tadi itu malah masyarakat bisa menikmati ada yang sampai 20% ya. Jadi alhamdulillah. Nah, namun demikian saya juga kita tadi melakukan verifikasi terhadap penjualan tiket yang dilakukan oleh online travel agent. Gitu. Nah, itu yang kita akan coba. Tadi arus baliknya belum Pak ya? Belum ada penumpang yang belum dapat stimulus arus balik ya Pak? Masih mahal tadi katanya. Arus balik ada beberapa yang mahal karena dia pesannya sudah bukan ya, mahal karena udah pesan sudah mendekati, jadi kan pasti mahal. Mahalnya juga karena ketersediaan seat ekonomi yang kita berikan stimulus, kan kita berikan stimulus itu untuk kelas ekonomi, akhirnya kelas ekonominya habis, pulangnya perjalanannya mepet, akhirnya harus membeli tiket bisnis. Nah, itu yang membuat tiketnya mahal sebenarnya karena kelasnya. Pemerintah berkomitmen terus berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait agar masyarakat dapat menikmati perjalanan mudik yang lebih terjangkau sekaligus mendorong kelancaran angkutan lebaran. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta berencana akan menggratiskan seluruh transportasi publik
yang dikelola pemerintah daerah selama 2 hari pada momentum Idul Fitri. Selain transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses gratis ke sejumlah destinasi wisata bagi pemegang kartu Jakarta Pintar sebagai bagian dari upaya memberikan ruang rekreasi yang terjangkau bagi masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama tokoh masyarakat dan warga Jakarta Barat di Gedung Olahraga Cengkareng Barat, Jakarta Barat, Senin petang. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan rencana pemerintah Provinsi Jakarta untuk menggratiskan seluruh transportasi publik yang dikelola pemerintah daerah selama 2 hari pada momentum Idul Fitri. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kemudahan mobilitas, sekaligus menghadirkan suasana lebaran yang lebih meriah bagi warga Jakarta. Lebih lanjut, Pramono menambahkan, menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri, selama 2 hari, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta akan digratiskan, baik itu MRT, LRT, Transjakarta, Transjabodetabek, Jaklingko, maupun Mikrotrans. Kebijakan transportasi publik gratis tersebut berlaku pada hari H dan H+1 Idul Fitri. Meski digratiskan, pengguna tetap diwajibkan melakukan tap menggunakan kartu uang elektronik atau e-money dengan tarif sebesar Rp1 sebagai bagian dari mekanisme pencatatan perjalanan dalam sistem transportasi publik. Selain transportasi publik, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan akses gratis ke sejumlah destinasi wisata bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar atau KJP sebagai bagian dari upaya memberikan ruang rekreasi yang terjangkau bagi masyarakat. Bahkan bagi ibu-ibu yang anaknya memegang KJP, masuk Ancol, masuk Ragunan, masuk Monas akan kami gratiskan, tambahnya. Saya sudah memutuskan untuk menyambut Idul Fitri ini 2 hari. Nanti semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta gratis. Apakah itu LRT, apakah itu Transjakarta maupun Transjabodetabek, maupun Jaklingko atau Mikrotrans, gratis semuanya. Bahkan bagi ibu-ibu yang anaknya memegang kartu KJP, maka masuk Ancol, masuk Ragunan, masuk Monas. Lebih lanjut, Gubernur DKI Jakarta mengajak masyarakat Jakarta tetap tenang dan bijak dalam menyikapi berbagai informasi, terutama di tengah dinamika global yang sedang terjadi. Dengan suasana kota yang aman dan kondusif, kita berharap Jakarta menjadi kota yang tertib, rukun, dan nyaman bagi seluruh warganya. Jurnalis Simpo TV melaporkan. PT Taspen kembali menggelar program mudik gratis dengan memberangkatkan sebanyak 1.400 pemudik. PT Taspen menggunakan 35 armada bus menuju berbagai kota di Pulau Jawa hingga Sumatera dalam menyambut momentum Lebaran 1447 Hijriah. 3, 2, 1, selamat mudik! Program bertajuk Mudik Nyaman bersama Taspen 2026 ini diberangkatkan dari Gelora Bung Karno Senayan Jakarta dan di kantor pusat Taspen Jakarta Pusat. Kegiatan ini merupakan bagian dari program mudik gratis BUMN yang juga bertujuan memfasilitasi masyarakat agar dapat pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman. Komisaris Independen PT Taspen Aryawan menyebut program mudik bersama ini merupakan kegiatan rutin yang setiap tahun digelar sebagai bentuk pelayanan dan juga kepedulian PT Taspen kepada masyarakat. Selama perjalanan, para pemudik juga mendapatkan berbagai fasilitas mulai dari pendamping perjalanan, perlengkapan mudik, hingga perlindungan asuransi kecelakaan diri dari Taspen Life. Rute perjalanan meliputi sejumlah kota tujuan seperti Semarang, Yogyakarta, Solo, Madiun, Malang, Surabaya, serta sejumlah kota di Sumatera seperti Padang dan Jambi. Direktur Utama PT Taspen Roni Hanitio dalam sambutannya mengungkapkan pelepasan mudik ini merupakan tradisi yang harus disyukuri bersama di tengah gejolak ekonomi global. Roni berharap dengan adanya program mudik ini, para pemudik dapat merayakan Hari Raya bersama keluarga di kampung halaman. Teman-teman kita sekarang sudah pada di bis, sebagian ada di dalam tenda ini. Mudah-mudahan lancar sampai tujuan, bisa berkumpul dengan keluarga di kampung. Ada yang berlebaran di hari Jumat, ada juga yang berlebaran di hari Sabtu, ada juga yang mungkin berlebaran di hari Kamis, gitu ya. Jemaah Nazir, Tarekat Naksabandia hari Kamis. Cuman mayoritas mungkin kalau nggak Jumat ya Sabtu. Beda nggak apa-apa, tapi mudiknya sama. Iya kan? Gitu. Jadi ini adalah salah satu tradisi yang kita syukuri bersama dan kita juga patut berucap syukur karena kita tahu lah
kondisi ekonomi global tidak terkecuali Indonesia itu sedang tidak baik-baik saja gitu ya, karena ada beberapa konflik di belahan negara lain. Kita juga sangat bersyukur bisa melewati 10 hari terakhir bulan Ramadan dengan ibadah yang super nikmat. Karena banyak saudara-saudara kita yang ada di tepi barat, di Gaza, di Ramallah, di Aqsa nggak bisa sholat raweh, mungkin nanti nggak bisa sholat id juga di Aqsa. Saudara-saudara kita di Iran juga yang tidak merasakan damainya, nikmatnya ibadah di bulan Ramadan. Oleh karena itu kita perlu banyak bersyukur karena sampai dengan saat ini Indonesia masih aman dan Bapak Ibu bisa mudik dengan tenang. Kedepannya Aryawan berharap program mudik bersama ini terus dilaksanakan secara berkelanjutan dan ditingkatkan setiap tahun agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya. Ya, baik, terima kasih. Tadi PT Taspen sudah melakukan pelepasan pemudik. Total semua ada 34 bus yang hari ini diberangkatkan dengan total jumlah pemudik yaitu sekitar 1.360 peserta mudik. Dan tentu tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang sudah dilakukan oleh PT Taspen sebagai bentuk pelayanan PT Taspen kepada masyarakat luas dan memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum. Kira-kira begitu. Ya jelas, karena kan kita memang harus bersinergi dan berkolaborasi dengan semua, baik itu dengan kementerian lembaga maupun dengan masyarakat umum, karena ini demi kebaikan kebaikan kita bersama, demi kemajuan bangsa bersama, kira-kira begitu. Ya, tentu kegiatan ini karena memang sesuatu yang bernilai positif tentu harus rutin dilaksanakan dan setiap tahun terus ditingkatkan. Ini tentu tadi yang saya sampaikan bahwa ini sebagai wujud kepedulian PT Taspen kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Lebih lanjut, Aryawan menegaskan program mudik bersama ini turut melibatkan kolaborasi dengan sejumlah kementerian. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat program serta mendukung mobilitas masyarakat menjelang perayaan Idul Fitri. Dari Jakarta, Dio Malau, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Untuk pastikan kelancaran arus mudik udara, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono mengimbau agar pihak maskapai dan pengelola bandara memberikan informasi yang jelas kepada penumpang jika terjadi delay penerbangan. Hal ini disampaikannya usai meninjau langsung kondisi arus mudik di Bandara Internasional Suta, Tangerang, Banten. Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono menyampaikan pihaknya telah menghimbau manajemen Angkasa Pura untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan penerbangan. Dekananto menyatakan apabila terjadi delay penerbangan, pihak maskapai dan pengelola bandara diminta untuk memberi informasi yang jelas kepada para penumpang. Hal tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak mengalami ketidakpastian saat menunggu penerbangan. Menurutnya, momentum mudik Lebaran merupakan waktu yang sangat berarti bagi masyarakat untuk bertemu dan berkumpul bersama keluarga. Dan juga tadi kami menghimbau kepada pihak manajemen Angkasa Pura meminimalisir adanya pesawat delay. Kalaupun terjadi delay, saya minta berikan kepastian informasinya berapa lama delaynya sehingga masyarakat tidak dalam ketidakpastian. Karena ini momen terakhir untuk mereka bertemu dengan keluarga, ini sangat setahun sekali. Dari Tangerang, Banten, Jihan Nabila, Azizul Arsyah, Simpo TV melaporkan. Dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik Lebaran, Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan sejumlah posko mudik di sepanjang jalur nasional. Posko tersebut dilengkapi berbagai fasilitas bagi para pemudik, seperti tempat istirahat, toilet, serta layanan informasi perjalanan. Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan posko mudik di sepanjang jalur nasional untuk mendukung kelancaran arus mudik Lebaran. Pada ruas Jalan Nasional DKI Jakarta hingga Jawa Barat, terdapat sebanyak 23 posko mudik yang disiapkan bagi para pemudik. Posko tersebut dilengkapi berbagai fasilitas, mulai dari tempat istirahat, toilet, hingga layanan informasi bagi para pengguna jalan. Seluruh posko disiagakan untuk memberikan layanan dan informasi bagi masyarakat yang melintas jalur nasional selama periode mudik Lebaran. Keberadaan posko mudik ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para pemudik serta membantu mengurangi kelelahan selama perjalanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau langsung kesiapan fasilitas mudik di Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur. Kunjungan ini sekaligus menjadi sarana sosialisasi, pembatasan penggunaan media sosial bagi anak, serta imbauan kepada orang tua untuk kondisi kesehatan buah hati selama perjalanan mudik. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi meninjau Terminal Kampung Rambutan guna memanfaatkan momen arus mudik tahun 2026 untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Arifah mengapresiasi kondisi Terminal Kampung Rambutan yang dinilai lebih bersih dan didukung fasilitas memadai bagi pemudik. Berbagai pihak mulai dari Pramuka, Basnas hingga Kementerian Perhubungan berkolaborasi memberikan layanan terpadu. Arifah juga mensosialisasikan Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan akun media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menteri Arifah turut mengimbau para orang tua untuk menyiapkan perlengkapan medis anak, serta mengajak mereka berinteraksi secara langsung selama di perjalanan, guna memperkuat ikatan keluarga dan mengurangi ketergantungan pada telepon genggam. Himbauan untuk orang tua yang mengajak anaknya pertama harus dalam kondisi fit ya, kemudian perlengkapan dipersiapkan dengan sebaik mungkin apa yang dibutuhkan oleh anak-anak selama perjalanan, obat-obatan, kemudian jadwal yang lebih jelas, dan mungkin ini saat yang baik untuk bersama keluarga. Jadi dalam perjalanan jangan menggunakan HP untuk komunikasi, tapi rangkul mereka, ajak bicara mereka untuk memperkuat ikatan dalam keluarga. Tercatat sebanyak 3.000 lebih pemudik telah diberangkatkan dari Terminal Kampung Rambutan pada H-5 Lebaran. Jumlah ini diprediksi akan terus meningkat hingga puncak arus mudik pada 18 Maret mendatang. Sejumlah personil TNI dan Polri pun telah disiagakan untuk menjamin keamanan di area terminal. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Wamen Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti meninjau kesiapan infrastruktur dan kondisi jalan di ruas tol Jakarta Cikampek. Peninjauan dilakukan sebagai langkah kesiapan pemerintah dalam melayani arus mudik Lebaran 2026. Wakil Menteri Pekerja Umum memastikan infrastruktur di ruas tol Jakarta Cikampek dalam kondisi siap untuk melayani arus mudik Lebaran 2026. Kesiapan tersebut meliputi perbaikan lubang-lubang kecil di ruas jalan tol, peninjauan rest area di kilometer 57 hingga kecukupan BBM selama arus mudik dan balik Lebaran. Meskipun patroli jalan berlubang terus dilakukan, namun Wamen PU juga mengimbau kepada pengguna jalan yang masih menemukan lubang-lubang kecil di ruas jalan tol untuk segera melaporkan hal tersebut melalui aplikasi Travoy milik Jasa Marga. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini H-4 ya, untuk Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Saya memantau kondisi jalan tol ya, mulai tadi dari Jakarta sampai di Cikatama ini. Secara keseluruhan boleh saya sampaikan bahwa infrastruktur ya sudah siap untuk melayani arus mudik Lebaran tahun 2026. Tadi memang saya temukan beberapa lubang-lubang kecil, tapi saya sudah sampaikan kepada pihak Jasa Marga untuk tetap bisa melayani dengan sepenuh hati ya, dan merapikan ya, melakukan penambalan ya, patching sedikit atau salop-salop kecil untuk di ruas jalan tol dari Jakarta sampai dengan di Cikatama ini. Tadi saya juga mampir juga ke rest area 57 dan alhamdulillah rest area 57 juga dalam kondisi siap ya, mulai dari parkir, kemudian juga terkait dengan masalah pelayanan toilet, SPKLU, dan juga saya tadi juga menanyakan masalah kesiapan BBM. Dan mudah-mudahan di mudik 2026 ini semuanya bisa terjaga dengan baik, dan sampai dengan saat ini memang belum terjadi penumpukan kendaraan yang signifikan, dan mudah-mudahan akan terjadi lancar semuanya sampai dengan hari H dan juga sampai kita balik lagi ke Jakarta. Itu yang saya harapkan. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Purwakarta, Tridewi Yandayani, Rona Mutia, Simpo TV melaporkan. Wakapolda Metro Jaya meninjau langsung kondisi arus mudik di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Peninjauan dilakukan untuk pastikan kelancaran pelayanan serta keamanan bagi masyarakat.
yang melakukan perjalanan mudik melalui jalur udara. Dalam peninjauannya di Bandara Soekarno-Hatta, Wakapolda Metro Jaya, Ditjen Pol Dekananto Eko Purwono, menyampaikan terdapat peningkatan jumlah penumpang dalam kurun waktu 6 hari menjelang Lebaran. Dekananto menyebutkan bahwa peningkatan jumlah penumpang tercatat mencapai rata-rata 12 hingga 13%. Adapun pada tanggal 14 Maret, jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta tercatat tinggi, yakni mencapai sekitar 183.000 orang. Angka tersebut meningkat signifikan hingga mencapai sekitar 24,6% dibandingkan hari-hari sebelumnya. Menurut Wakapolda, peningkatan jumlah penumpang tersebut menjadi indikasi positif terhadap mobilitas masyarakat pada mudik tahun 2026. Lebih lanjut, dirinya menambahkan, pihak kepolisian bersama pengelola bandara dan instansi terkait terus berupaya meningkatkan pelayanan agar masyarakat yang melakukan perjalanan melalui Bandara Soekarno-Hatta dapat merasa aman, nyaman, dan terlayani dengan baik. Secara umum, terdapat kenaikan jumlah penumpang dalam kurun waktu 6 hari atau H-3 sebelum hari H Lebaran. Saya melihat kenaikan jumlah penumpang itu rata-rata 12-13%, tertinggi pada tanggal 14 itu kurang lebih 183.000 atau 24,6%, 2 kali lipat dari hari-hari sebelumnya. Nah, ini tentu menunjukkan hal yang positif, ya, bahwa masyarakat di mudik tahun 2026 ini menjadi peningkatan. Ini mungkin tanda-tanda yang cukup positif. Tentunya ini juga menjadi tanggung jawab dari aparat kepolisian, kemudian manajemen Angkasa Pura, Dinas Perhubungan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan maksimal. Karena angkanya meningkat, tentu pelayanannya juga harus meningkat. Dari Tangerang, Banten, Jihan Nabila, Azizul Arsya, Sinpo TV melaporkan. Memasuki H-5 jelang Hari Raya Idul Fitri, arus mudik mulai terasa di Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Senin malam. Ratusan pemudik sepeda motor terlihat terus mengalir menuju kampung halaman demi bisa merayakan Lebaran bersama keluarga. Suasana Jalan Kalimalang, Kota Bekasi, Senin malam terlihat berbeda dari hari biasa. Sepeda motor para pemudik silih berganti melintasi jalur ini, menuju berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Dengan barang bawaan yang menumpuk, para pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari puncak kemacetan yang diperkirakan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Namun, di balik semangat pulang kampung, terdapat resiko besar di perjalanan. Sejumlah pemudik terlihat membawa anak-anak mereka dalam perjalanan jauh menggunakan sepeda motor, bahkan tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai. Perjalanan berjam-jam di tengah padatnya arus lalu lintas tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi keluarga yang membawa balita atau anak kecil. Pemerintah sendiri memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi pada 18 Maret 2026, bertepatan dengan dimulainya cuti nasional. Meski demikian, sejumlah pemudik mengaku memilih berangkat lebih awal agar perjalanan lebih lancar. Pesan mudik malam kenapa, Mas? Siang panas ya, berarti menghindari kemacetan juga nggak sih? Oh, setiap tahun memang pakai motor ya? Mau kemana Pak? Piayung. Bumi Ayu. Ya. Berapa jam kira-kira Pak? 12 jam. 12 jam? Ya. Sama siapa aja nih Bang berangkat Bang? Sama teman di belakang. Ini sama istri sama anak enggak? Ya. Bang, kenapa sih pakai motor Bang? Nggak kena bus atau kereta api gitu? Oh, ini mabok Bang. Mabok? Ya. Harga juga lebih murah kali Bang kalau pakai motor ya? Ya, ini iklan juga bebas Bang. Kenapa Bang kalau milih perjalanannya di sore atau malam hari Bang? Adem Bang. Adem? Ya, tangan sih pasti ada ya, ngantuk gitulah. Tapi ya kan minggir lah, ngopi gitu. Dari Jakarta Barat Bang. Jakarta Barat? Ya. Bang, selama perjalanan sampai ke Kalimalang ini ada kemacetan nggak tadi Bang temuin? Di Slipi macet parah Bang. Di mana? Di Slipi. Di Slipi? Ya. Oke, pemudik juga tuh karena pemudik Bang? Ya, banyak. Banyak ya? Hingga Senin malam, volume kendaraan di Jalan Kalimalang terus meningkat dibanding hari-hari biasa. Arus pemudik diperkirakan akan terus bertambah dalam 2 hari ke depan, seiring dimulainya masa cuti nasional dan mendekatnya Hari Raya Idul Fitri. Dari Bekasi, Muhammad Ridwan, Sinpo TV melaporkan. 4 hari menjelang Lebaran 1447 Hijriah, arus mudik melalui Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan terus menunjukkan peningkatan signifikan. Tercatat sejak H-15 hingga H-5 kemarin,
jumlah pemudik yang berangkat sudah mencapai 20.740 orang. Angka ini diprediksi akan terus bertambah mengingat puncak arus mudik diperkirakan baru akan terjadi pada H-2 mendatang. Arus mudik Lebaran 2026 di Pelabuhan Soekarno-Hatta, Makassar, Sulawesi Selatan terus mengalami tren kenaikan. Kepadatan terlihat mulai dari area terminal penumpang hingga dermaga keberangkatan. Berdasarkan data PT Pelni dan Pelindo Regional 4 Makassar, terhitung sejak H-15 hingga 16 Maret kemarin, total penumpang yang telah diberangkatkan mencapai 20.740 orang. Angka ini diprediksi akan terus bertambah mengingat puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada H-3 dan H-2 mendatang. Mayoritas pemudik yang melalui pelabuhan ini bertolak ke sejumlah wilayah seperti Surabaya, Balikpapan, Tarakan, Nunukan, dan Bontang. Selain itu, rute menuju Bau-Bau, Bima, Kupang, hingga Sorong dan Jayapura masih menjadi tujuan favorit para pemudik. Sementara itu, jumlah pemudik yang tiba di Pelabuhan Suta Makassar sejak dimulainya arus mudik hingga H-5 kemarin tercatat sebanyak 18.086 orang. Pada H-4 siang tadi, kondisi pelabuhan terlihat sangat padat. Ribuan pemudik nampak memadati kawasan dermaga saat akan naik maupun turun dari KM Sinabung. Untuk KM Sinabung sendiri, tercatat sebanyak 1.899 orang penumpang dari Bau-Bau dengan tujuan akhir Balikpapan. Guna mengantisipasi penumpukan, pihak otoritas pelabuhan bersama PT Pelni telah menyiagakan armada tambahan serta meningkatkan fasilitas di terminal penumpang. Masyarakat pun diimbau untuk datang lebih awal dan tetap menjaga keselamatan selama dalam perjalanan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali terlihat mengular panjang di tengah meningkatnya arus mudik Lebaran. Untuk pastikan kelancaran mobilitas masyarakat, Kapolda Bali bersama Pangdam 9 Udayana dan Kepala Basarnas Bali melakukan pemantauan langsung dari udara. Pemantauan arus mudik menuju Pelabuhan Gilimanuk dilakukan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya bersama Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Piek Budiakto serta Kepala Basarnas Bali Inyoman Sidakarya. Peninjauan dilakukan dengan melalui udara dengan menggunakan helikopter untuk melihat secara menyeluruh kondisi arus lalu lintas menuju Pelabuhan Gilimanuk. Dari hasil pemantauan udara, terlihat antrean kendaraan menuju pelabuhan masih mengular panjang. Antrean kendaraan disebut tampak terlihat mencapai puluhan kilometer. Deretan kendaraan, mulai dari truk logistik, bus penumpang, hingga kendaraan pribadi, tampak menunggu giliran untuk memasuki kawasan pelabuhan. Kondisi tersebut dipicu oleh tingginya mobilitas masyarakat yang hendak menyeberang menuju Pulau Jawa pada momentum arus mudik. Sementara itu, pihak kepolisian bersama instansi terkait terus melakukan koordinasi untuk mencari langkah-langkah strategis guna mengurai kepadatan kendaraan. Jihan Nabila, Simpo TV, melaporkan. Penerapan one way tahap 1 resmi dimulai oleh pihak Jasa Marga Trans Jawa Tol berdasarkan surat keputusan atau diskresi dari kepolisian. One way tahap 1 ini dimulai dari kilometer 70 tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. PT Jasa Marga dan Korlantas Polri resmi menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way tahap 1 mulai dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 263 tol Pejagan Pemalang. Penerapan one way ini dilakukan setelah dikeluarkannya diskresi kepolisian mengenai trafik kendaraan di GT Cikatama yang meningkat lebih dari 8.000 kendaraan per hari. Direktur Layanan PT Jasa Marga, Yaya Ruhia mengatakan, sejak H-10 Lebaran, trafik kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama tahun ini mengalami kenaikan sekitar 3% dibandingkan tahun lalu. Meski demikian, Yaya menilai mobilitas kendaraan di tol Jakarta Cikampek masih tergolong kondusif, sehingga pihak Jasa Marga dan kepolisian baru akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas berupa one way tahap 1, belum ke tahap kontraflow. Situasinya saat ini memang dari H-10 sampai hari ini itu terjadi kenaikan trafik dibandingkan tahun lalu. Khususnya yang Cikatama itu ada kenaikan sekitar 3%. Tetapi kalau ruas Japek itu ada peningkatan sekitar 2,7%. Namun kondisi trafik masih terkendali dan saat ini situasinya belum mencapai, situasi trafik belum mencapai untuk kontraflow. Nah, kemungkinan akan terjadi kepadatan itu adalah besok. Nah, itu pun situasional, nanti Korlantas yang mengatur apakah itu besok diberlakukan kontraflow ataupun itu one way. Itu adalah situasional besok. Dan itu nanti Korlantas yang akan ini. Tetapi sampai sejauh ini, ya, alhamdulillah trafik ini kelihatannya karena waktu ada WFA itu lebih terdistribusi kondisi lalu lintasnya.
Demikian mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Jasa Marga dan Korlantas Polri merencanakan penerapan rekayasa lalu lintas arus mudik akan dimulai pada 17 hingga 20 Maret 2026 dengan sistem kontraflow, one way, dan ganjil genap. Sementara itu, untuk penerapan one way nasional arus mudik akan dilakukan pada 18 Maret 2026 seiring dengan prediksi puncak arus mudik. Dari Purwakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Mutia, Sinpo TV melaporkan. Dan kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti satuan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Ruang Redaksi. Pemirsa, tim unit Reskrim Polres Mandailing Natal meringkus pelaku penjamretan terhadap seorang wanita lanjut usia yang sempat viral di media sosial. Polisi turut membongkar jaringan penadah dan menyita 37 unit handphone. Hasil kejahatan yang diduga berasal dari berbagai lokasi. Inilah rekaman CCTV kasus penjamretan yang meresahkan warga Mandailing Natal. Pelaku dengan tega merampas tas milik seorang nenek yang tengah berada di halaman Masjid Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara. Usai menerima laporan dan mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dari video yang beredar, petugas langsung bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Pelaku mengaku telah menggasak uang tunai sebesar Rp1.600.000 serta handphone milik korban lansia tersebut. Polisi juga menemukan 37 unit handphone berbagai merek yang diduga hasil aksi kejahatan di lokasi lain. Dalam operasi ini, polisi juga turut mengamankan seorang pria yang berperan sebagai penadah barang-barang hasil curian tersebut. Kalau aksi di Mompang Jae, setelah kami lihat video viral itu dan di Facebook banyak segala macam, kami lakukan penyelidikan. Pertama kami ambil dulu, ada indikasi anak ini sering jual handphone. Nah, kami pegang dulu saudara ini. Dari saudara inilah menyatakan bahwa saudara J juga sering menjual handphone kepadanya. Dan setelah kami lakukan lidik, ternyata ini Mompangnya adalah saudara J dan kami lakukan penangkapan. Dan pada penangkapan ada sedikit perlawanan dari beberapa orang di kampung. Atas perbuatannya, pelaku utama dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Aksi pencurian terjadi di minimarket di kawasan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Seorang pria ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri dan mengancam warga menggunakan sajam. Pria ini ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga usai mencuri di minimarket di Jalan Tongkol, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026 malam. Dengan kondisi wajah babak belur dan tangan terikat, pelaku diamankan dalam toilet untuk menghindari amukan massa yang lebih parah. Aksi pelaku terbongkar oleh karyawan toko yang mencurigai gerak-gerik pelaku saat berusaha menyembunyikan barang dari etalase minimarket ke dalam tas. Saat terpergok, pelaku mengancam karyawan menggunakan golok yang disembunyikan di balik bajunya. Pelaku akhirnya tertangkap warga yang mendengar teriakan korban usai mengancam korban. Dia pas saya ikutin kayak menghindar dari saya. Saya jaga, dia kayak pokoknya menghindar dari saya lah supaya nggak kelihatan sama mata saya. Bener aja pas saya lihat CCTV dia mengantongin ini. Itu disembunyiin di mana senjata tajamnya? Di tas. Botas. Nah, botas. Senjatanya di balik ini? Di sini. Jadi dia kesini, dia balik lagi, udah pengen ngeluarin gini. Baru saya bekep. Ternyata dia bawa senjata tajam. Langsung kita rangkul. Dan senjata tajam itu kita ambil lah gitu. Ada sempat melawan? Sempat melawan dia, mau mengeluarkan itu karena nyangkut di bajunya. Kalau nggak nyangkut ya nggak tahu udah jadinya apa. Kita taruh lah di kamar mandi untuk mengamankan sampai
petugas datang. Pada warga, pelaku mengaku berasal dari Aceh dan tinggal di kawasan Cengkareng. Ia berdalih nekat mencuri karena lapar dan mengaku sudah 2 kali melakukan aksi serupa di wilayah Pelumpang dan Tanjung Priuk. Kenapa terpaksanya? Saya lapar, Lapar? Kalau nggak ada orang Aceh, nggak ada mertua. Saya minta maaf, Pak. Lo orang mana? Aceh, Pak. Hah? Aceh. Enggak, lu tinggal di mana sekarang? Pak, tinggal di Pelumpang, Pak, di masjid. Kenapa lu mau mengambil apa? Makan, Pak. Ya kenapa nggak minta aja sih? Guna kepentingan penyidikan, unit Reskrim Polsek Tanjung Priuk membawa pelaku ke Mapolsek Tanjung Priuk. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dan tas berisi barang hasil curian. Tim redaksi Sinpo TV. Tim Resmob dan Ditipiter Bareskrim Mabes Polri gagalkan peredaran daging impor kadaluarsa yang siap diedarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Polisi menetapkan 4 tersangka dan menyita barang bukti berupa daging domba impor kadaluarsa sebanyak kurang lebih 14 ton. Inilah suasana gudang tempat penyimpanan belasan ton daging impor kadaluarsa di Cikupa, Tangerang, Senin siang. Di dalam gudang ini para pelaku menyimpan kurang lebih belasan ton daging kadaluarsa siap dipasarkan kepada masyarakat menjelang Idul Fitri 2026. Pengungkapan ini berawal dari adanya laporan masyarakat yang resah adanya peredaran daging kadaluarsa. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Setio Kaheriatno mengungkap telah menangkap 4 pelaku berinisial IY berperan sebagai penjual, T dan AR selaku perantara atau broker, dan SS sebagai pembeli yang kemudian menjual kembali daging tersebut. Total barang bukti daging domba impor kadaluarsa yang diamankan mencapai 12,9 ton. Selain itu pihaknya menyita barang bukti terdiri dari 3 truk box serta stok daging yang tersimpan di 2 gudang di wilayah Tangerang. Penyidik juga menemukan bukti penjualan sebagian daging kadaluarsa kepada sejumlah pembeli dengan total 107,98 kg. Dalam penyidikan ini telah dilakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi. Dengan rincian, yang pertama, IY sebagai penjual, Triyono sebagai broker, Ahmad Reo sebagai broker, Sandi Sumarto pembeli, Yusuf Maulana supir, Elan Nurhami kenek, Iip supir, Ramdoni kenek, Matnur supir, dan M. Andri kenek. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti. Barang bukti daging domba impor Australia yang telah kadaluarsa. Jumlah total 12.913,04 kg atau 12,9 ton. Sementara itu berdasarkan hasil sampel dari daging kadaluarsa ini, komoditi tersebut kualitasnya sudah tidak penuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia atau SNI. Warna tidak normal, baunya tidak khas daging melainkan bau apek dan tengik. Teman-teman Bareskrim sudah mengirim sampel tersebut ke BPM SPH dan memang dari hasil uji sampel itu disebutkan bahwa komoditas tersebut yang barang bukti ini memang sudah tidak memenuhi persyaratan berdasarkan SNI tentang daging kambing dan domba utuh. Dari Tangerang, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan membongkar jaringan peredaran obat keras ilegal di kawasan Jagakarsa. 2 pelaku berhasil diamankan beserta barang bukti puluhan ribu butir obat keras yang disimpan di kamar kontrakan. Inilah rekaman saat petugas Sares Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan melakukan penggerebekan toko yang diduga menjual obat keras secara ilegal di Jalan Raya Papaya, Jagakarsa. Petugas meringkus 2 orang penjaga toko berinisial WA dan M. Petugas kemudian melakukan pengembangan ke salah satu kamar kontrakan di Jalan Belimbing yang diduga menjadi gudang penyimpanan. Usai dilakukan penggeledahan, polisi menemukan tumpukan obat keras daftar G siap edar yang disembunyikan di dalam lemari pakaian. Dari kedua lokasi ini, total sebanyak 28.000 butir obat keras berbagai jenis seperti Heximer, Tramadol, dan Trihexpenidil berhasil disita. Para pelaku mengaku menjual obat tersebut secara eceran dengan harga Rp5.000 hingga Rp40.000 per butir, dengan keuntungan ratusan ribu rupiah per harinya. Tim Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan pertama mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya
toko yang menjual ataupun mengedarkan obat-obat keras di wilayah Kecamatan Jagakarsa, yaitu di jalan ataupun di Jalan Upaya dan Raya Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Usai diamankan, kedua tersangka beserta barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Selatan guna proses hukum lebih lanjut. Atas perbuatannya, mereka dijerat Undang-Undang Kesehatan dan Psikotropika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Bus penumpang yang mengangkut 36 orang terjun ke jurang di Jalan Penghubung Lahat menuju Empathlawang, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Akibat insiden ini, 1 orang penumpang meninggal dunia. Sementara sejumlah penumpang lainnya mengalami luka-luka. Inilah kondisi kendaraan bus Hal-Hijrah yang terperosok ke dalam jurang di kawasan Kecamatan Gumailawan, Kabupaten Lahat pada Senin 16 Maret 2026 dini hari. Berdasarkan data dari pihak kepolisian, bus tengah dalam perjalanan dari arah Kabupaten Lahat menuju Kabupaten Empathlawang. Saat melintas di jalan yang menanjak dan menikung tajam, kendaraan diduga mengalami slip hingga akhirnya hilang kendali dan terjun ke jurang sedalam beberapa meter di sisi kiri jalan. Proses evakuasi para penumpang berlangsung dramatis di tengah kondisi cuaca dan medan yang sulit. Akibatnya, 1 orang penumpang dinyatakan meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat dan 5 lainnya mengalami luka ringan. Seluruh korban kini sudah dievakuasi ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Itu Polres Lahat menerima telepon melalui 110 yang mana telah terjadi laka, yang mana kendaraan bis PO Al-Hijrah itu mengalami kecelakaan masuk ke jurang, yang mana korban itu ada sekitar 7 orang dari 36 penumpang yang ada dalam bis tersebut, yang mana dari 36 itu dapat kami sampaikan 1 korban meninggal dunia, 1 korban mengalami luka berat dan 5 orang lainnya mengalami luka ringan. Untuk saat ini evakuasi sudah dilakukan dan korban yang meninggal dunia sudah dilakukan evakuasi. Ya, untuk peristiwa itu terjadi mengingat situasinya tadi malam hujan deras, kemudian posisi juga jalur lintas arah Lahat menuju Empathlawang itu dalam kondisi licin dan juga dengan kondisi banyak tikungan dan tanjakan di lokasi. Saat ini kasus kecelakaan tersebut masih dalam penanganan intensif Satlantas Polres Lahat guna memastikan penyebab pasti kecelakaan. Dari Lahat, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Insiden kecelakaan hebat melibatkan truk tangki gas milik Pertamina dan truk pengangkut gabah terjadi di ruas tol Tangerang Merak, KM 76 Kota Serang, Banten. Peristiwa dipicu oleh truk gabah yang mengalami pecah ban hingga akhirnya dihantam dari belakang oleh truk tangki. Inilah kondisi truk pengangkut gabah dengan nomor polisi BE8898PK yang terguling dan ringsek di tengah jalan tol Tangerang Merak, kawasan Kidemang, Serang. Kecelakaan bermula saat truk gabah tersebut mengalami pecah ban, sehingga harus berhenti mendadak di lajur kanan jalan tol. Naas, sebuah truk tangki gas milik Pertamina yang melaju kencang dari arah belakang tidak sempat menghindar, hingga menabrak keras bagian belakang truk. Kerasnya benturan membuat truk gabah terdorong ke lajur berlawanan hingga terguling. Umpahan muatan gabah yang berserakan di badan jalan sempat menyebabkan kemacetan panjang di kedua arah. Petugas pengelola jalan tol pun langsung bergerak cepat membersihkan tumpahan gabah agar tidak membahayakan pengendara lain. Untuk informasi awal, terjadinya laka lantas diakibatkan dari truk tol diesel mengalami pecah ban bagian depan kanan. Jadi untuk terlibat kendaraan truk tol diesel dan truk Pertamina, laka lantas yang mengakibatkan supir dari kendaraan truk tol diesel, sementara informasi awal luka ringan ataupun luka berat nanti disampaikan lebih lanjut dari pihak rumah sakit. Untuk TKP terupdate yang sementaranya lajur 1 dan 2 tertutup karena evakuasinya terhambat dari yang tercecer dari muatan berupa gajah dari kol diesel. Untuk sekarang sudah
clear dan truk Pertamina sudah berada di lajur 2. Lajur 1 dan bahu jalan terbuka. Untuk lebih lanjut diarahkan ke gate terdekat Serang Barat. Mudah-mudahan cepat terevakuasi, jadi lalin bisa dialirkan kembali. Saat ini, kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan telah dievakuasi ke kantor PJR Ciujung. Kasus kecelakaan ini kini dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satlantas Polres Serang. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Tak mahir mengemudi, sebuah mobil mengalami kecelakaan di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mengalami luka akibat insiden tersebut. Sebuah mobil terparkir di area Indekos menabrak pagar sebelum terjun ke anak kali di Jalan Taman Sari Raya, Taman Sari, Jakarta Barat. Insiden ini diduga terjadi karena pengemudi belum mahir mengemudi saat berusaha memindahkan kendaraan milik penghuni kos. Mobil berwarna putih dengan nomor polisi F8398BD itu diketahui dikendarai oleh seorang penjaga Indekos berinisial RA, di mana peristiwa ini bermula ketika RA hendak memindahkan mobil milik salah satu penghuni kos di lokasi tersebut. Namun saat mengemudikan kendaraan, RA diduga panik. Alih-alih menginjak pedal rem, ia justru menginjak pedal gas. Akibatnya, mobil melaju tidak terkendali dan menabrak pagar Indekos hingga roboh dan berakhir terjun ke dalam parit yang berada di depan rumah kos. Ceritanya itu, pas mau beresin mobil, dia masuk gigi mundur, mau injek rem malah dia injek gas. Jadi alhasil tabrak pagar, langsung masuk ke kali ini. Itu tadi yang bawa itu penjaga kos atau sepengetahuan saya security. Dia memang dalam belum akhir atau memang pengaruh alkohol? Oh, nggak mungkin alkohol sih, kayak belum akhir aja. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pengemudi mengalami luka akibat insiden tersebut. Kasus kecelakaan ini kini ditangani unit Laka Lantas Jakarta Barat untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Operasi SAR gabungan dalam pencarian seorang anak yang diduga hanyut di Sungai Batang Lapu, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat akhirnya berakhir pada Senin siang, 16 Maret 2026. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban bernama Fahri Rifki Ardian, 6 tahun, dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai setelah dilakukan pencarian intensif di lokasi kejadian. Duka menyelimuti warga Jorong Trans Aik Nabirong, Nagari Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Seorang bocah bernama Fahri Rifki Ardian, 6 tahun, dilaporkan hanyut di Sungai Batang Lapu saat bermain bersama temannya. Setelah pencarian intensif selama beberapa jam, tim SAR gabungan akhirnya menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia di dasar sungai pada Senin 16 Maret 2026. Peristiwa tragis itu bermula pada Minggu 15 Maret 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu, korban pergi memancing di Sungai Batang Lapu bersama seorang temannya dan bermain lempar pasir di tepi sungai. Korban yang berusaha menghindar tanpa disadari melompat ke arah sungai dan langsung terseret derasnya arus Sungai Batang Lapu. Hingga akhirnya korban ditemukan di dasar sungai setelah alat aqua eye mendeteksi titik mencurigakan. Tim kemudian melakukan penyelaman dan berhasil mengevakuasi korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kami akan kembali dengan informasi mancanegara, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Sampurasun Jawa Barat, saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya, Tiara Dianti. Pemirsa, militer Israel melancarkan serangan udara ke kawasan pinggiran selatan Beirut yang diklaim menargetkan infrastruktur milik kelompok Hezbollah. Serangan terjadi pada Senin dini hari waktu setempat dan menimbulkan ledakan besar di sejumlah wilayah ibu kota Lebanon.
Rekaman video yang dirilis media setempat memperlihatkan api dan asap tebal membumbung ke udara setelah ledakan menghantam kawasan padat pemukiman di pinggiran selatan kota Beirut. Militer Israel yang bertanggung jawab atas serangan tersebut menyatakan serangan ini menargetkan infrastruktur dan fasilitas strategis yang digunakan oleh kelompok militan Hezbollah. Serangan ini berlangsung di tengah meningkatnya eskalasi militer antara Israel dan Hezbollah yang didukung Iran. Tegangan di kawasan terus meningkat sejak konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meluas ke beberapa negara di Timur Tengah. Serangan terhadap pinggiran selatan Beirut yang dikenal sebagai basis kuat Hezbollah menandai meluasnya konflik regional yang kini melibatkan sejumlah aktor di kawasan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pihak keamanan Iran melaporkan kerusakan parah pada sejumlah fasilitas di Iran setelah serangan yang menargetkan markas polisi cyber dan pusat riset antariksa. Serangan tersebut terjadi di tengah memanasnya konflik militer yang melibatkan Iran, AS, dan Israel. Markas polisi cyber dan pusat riset antariksa jadi sasaran serangan Israel. Gambar video yang beredar di media setempat menunjukkan bangunan yang rusak parah, puing-puing berserakan, serta jendela dan fasilitas yang hancur akibat serangan rudal. Fasilitas yang terdampak disebut bagian dari infrastruktur keamanan cyber Iran serta pusat penelitian teknologi antariksa. Otoritas Iran menyatakan serangan udara dalam konflik yang berlangsung telah merusak sekitar 43.000 unit bangunan perumahan dan komersial lainnya di seluruh negara. Namun hingga kini, pemerintah Iran belum merilis data resmi terkait berapa kerugian militer atau kerusakan pada fasilitas strategis milik pemerintah Iran. Serangan terhadap fasilitas keamanan dan teknologi militer Iran ini terjadi di tengah eskalasi konflik yang dimulai sejak operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target di Iran pada akhir Februari lalu yang hingga kini masih berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Langit malam di Baghdad terang oleh intersepsi sistem pertahanan udara setelah terjadi serangan drone yang menargetkan hotel mewah di ibu kota Irak. Insiden ini terjadi hanya beberapa jam setelah drone lain menghantam hotel terkenal di kawasan Green Zone yang dikenal sebagai area paling dijaga di Baghdad. Rekaman video menunjukkan langit malam di Baghdad mendadak menyala oleh kilatan intersepsi sistem pertahanan udara saat pasukan keamanan berusaha menetralisir objek terbang yang diduga sebagai drone yang memasuki ruang udara ibu kota Irak. Insiden terjadi hanya beberapa jam setelah sebuah drone dilaporkan menghantam hotel mewah di kawasan Green Zone, wilayah yang dikenal sebagai zona paling terjaga di Baghdad dan menjadi lokasi kantor pemerintah serta misi diplomatik negara-negara asing. Sejumlah pejabat keamanan Irak menyatakan serangan ini memicu kekhawatiran baru terkait kerentanan keamanan di ibu kota, terutama di tengah situasi regional yang sedang memanas. Hingga saat ini, belum ada kelompok atau pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan drone tersebut. Sementara otoritas keamanan masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui asal dan tujuan serangan. Peristiwa ini menambah panjang daftar serangan di kawasan Timur Tengah di saat konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel terus meningkat dan mengakibatkan konflik semakin meluas di kawasan Timur Tengah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4. Serangan tersebut menandai konflik antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran memasuki pekan ketiga. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman video yang menunjukkan peluncuran rudal terbarunya dalam operasi militer yang disebut True Promise 4, di antaranya rudal Khorramshahr, Khaybar Shekan, Qadr, Emad, serta rudal strategis Sejil yang menggunakan bahan bakar padat. IRGC menyatakan serangan tersebut menargetkan pusat administrasi dan pengambilan keputusan yang terkait dengan operasi militer Israel. Rekaman video yang dirilis menunjukkan sejumlah rudal diluncurkan secara beruntun, namun lokasi dan waktu pengambilan gambar belum dapat diverifikasi secara independen. Ketegangan di Timur Tengah terus meningkat sejak Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi militer pertamanya terhadap Iran pada 28 Februari. Sejak saat itu Iran terus merespon serangan Amerika dengan serangan balasan menggunakan rudal-rudal hipersoniknya dan juga drone bunuh diri yang menargetkan aset-aset militer strategis milik AS di sekitar kawasan Timur Tengah. Konflik tersebut juga dipicu oleh serangan udara yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada hari pertama perang. Putranya, Mojtaba Khamenei, kemudian ditunjuk sebagai penerus kepemimpinan tertinggi Iran. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Sedikitnya 4 orang dilaporkan terluka setelah rentetan rudal yang diluncurkan Iran menghantam wilayah pusat kota Tel Aviv, Israel. Serangan yang terjadi pada minggu tersebut menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan dan jalanan di sekitar lokasi kejadian. Rekaman video menunjukkan pecahan kaca, ubin dinding yang rusak, serta puing-puing yang berserakan di sekitar lokasi serangan terdampak serangan rudal Iran. Sebuah kawah besar juga terlihat di tengah jalan, menunjukkan dampak ledakan rudal yang menghantam kawasan tersebut. Petugas darurat dan polisi segera datang ke lokasi untuk menangani para korban, serta menutup akses ke sejumlah jalan yang terdampak serangan mematikan tersebut. Otoritas Israel menyatakan para korban mengalami luka-luka dan telah mendapatkan perawatan medis. Serangan ini terjadi di tengah saling balas serangan rudal dan drone antara Iran dan Israel yang telah berlangsung sejak akhir Februari lalu hingga kini. Konflik tersebut dipicu oleh serangan udara bersama Amerika Serikat dan Israel yang menyebabkan tewasnya pemimpin tertinggi Iran dan kini telah meluas ke berbagai kawasan di Timur Tengah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sejumlah negara Eropa mencari kejelasan terkait tujuan perang Amerika Serikat melawan Iran sebelum menyetujui permintaan Presiden Donald Trump untuk mengirim kapal perang ke kawasan Teluk Persia. Negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai menunjukkan sikap hati-hati terhadap seruan Amerika Serikat untuk membentuk koalisi maritim yang bertugas mengamankan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dalam pernyataannya menegaskan bahwa negaranya tidak akan terlibat dalam perang yang lebih luas dan menyatakan setiap keputusan militer harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas. Sementara itu, Kanselir Jerman Friedrich Merz juga menyatakan bahwa NATO merupakan aliansi pertahanan, bukan aliansi untuk intervensi militer. Menteri Luar Negeri negara-negara Uni Eropa yang bertemu di Brussels menegaskan pentingnya kejelasan terkait tujuan militer Amerika Serikat dan Israel dalam konflik tersebut. Meski demikian, Uni Eropa menilai menjaga Selat Hormuz tetap terbuka merupakan kepentingan global, mengingat jalur tersebut menjadi salah satu rute utama perdagangan energi dunia. Konflik Iran telah memicu kenaikan harga energi global dan mengganggu rantai pasok internasional, termasuk pengiriman minyak, gas, serta sejumlah komoditas industri lainnya di seluruh dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Iran menuduh Amerika Serikat dan Israel melancarkan operasi bendera palsu dengan menyalahkan Teheran atas serangan drone di sejumlah negara. Tuduhan ini disampaikan dalam pidato televisi pejabat militer Iran di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Juru bicara Markas Pusat Khatam Al-Anbiya, Ibrahim Zolfagari menuduh Amerika Serikat dan Israel merancang plot jahat untuk menyalahkan Iran atas serangan drone di kawasan. Dalam pidato televisi, ia menyatakan Washington dan Tel Aviv meniru drone Iran jenis Shahed 136. Menurutnya, versi modifikasi yang disebut drone Lucas digunakan untuk menyerang target di negara-negara tetangga. Lalu serangan tersebut diklaim sebagai aksi Iran. قابل توجه کلیه کشورهای همسایه و مردم مسلمان منطقه دشمن شکست خورده در میدان نبرد نظامی و در ائتلاف سازی سیاسی علیه ایران به مکر و حیله روی آورده است و با یک نقشه شیطانی از پهپاد شاهد 136 ایران کپی سازی کرده و به نام جدید پهپاد لوکاس به اهداف غیر موجه در کشورهای منطقه حمله می‌کند. هدف دشمن ایجاد بدبینی و متهمسازی جمهوری اسلامی ایران و در نهایت اختلاف و تفرقه بین ایران و کشورهای همسایه می باشد. Pernyataan tersebut muncul di tengah laporan masuknya drone dan proyektil ke wilayah Turki yang telah dibantah diluncurkan oleh Teheran. Sementara itu, terdapat pula laporan serangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Baghdad yang juga dibantah oleh pejabat Iran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Paus Leo ke-14 kembali menyerukan gencatan senjata segera di Timur Tengah menyusul serangan udara Israel yang terus berlanjut di Lebanon. Seruan tersebut disampaikan dalam doa Angelus mingguan di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Dalam pernyataan resminya, Paus Leo menyatakan keprihatinan mendalam terhadap penderitaan warga sipil yang terdampak konflik di kawasan Timur Tengah. Ia mengungkapkan bela sungkawa kepada para korban yang kehilangan anggota keluarga dalam serangan yang menyasar sekolah, rumah sakit, dan pemukiman warga. Paus juga menyebut situasi di Lebanon sebagai salah satu yang sangat mengkhawatirkan dan mendesak para pemimpin politik yang berkonflik tersebut untuk mengedepankan dialog demi mencapai solusi damai jangka panjang. Dalam seruannya, Paus menegaskan bahwa kekerasan tidak akan pernah menghadirkan keadilan, stabilitas, maupun perdamaian bagi masyarakat di kawasan tersebut.
Seruan ini muncul setelah serangan udara Israel menargetkan sejumlah desa di Lebanon Selatan dan pinggiran selatan Beirut. Menurut otoritas setempat, serangan tersebut telah menyebabkan ratusan orang tewas dan lebih dari 2.000 orang lainnya terluka sejak awal Maret. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.